Pada hari berikutnya, karena penambahan Wang Tong yang bergabung ke dalam kelompok kecil mereka dapat dianggap sebagai berkolaborasi. Itu wajar bahwa Wang Tong tidak memiliki gagasan untuk memperlakukan Mu Chen sebagai bos. Itu hanya kolaborasi karena saling menguntungkan. Mu Chen sangat jelas tentang ini, dan itulah sebabnya dia tidak memiliki pemikiran tentang membuat dia mendengarkan dan mematuhi perintahnya. Selama mereka dapat berkontribusi pada saat dibutuhkan, kolaborasi ini dapat terus berlanjut. Tentu, jelas bahwa dia tidak melaporkan semua informasi yang ia miliki. Kadang-kadang, dia pergi untuk jangka waktu tertentu. Ketika kembali, dia akan berada dalam keadaan sedih, tetapi kegembiraan akan selalu ada di matanya. Jelas, dia pergi untuk mendapatkan beberapa poin sendiri. Sehubungan dengan tindakan mereka, Mu Chen hanya bisa mengedutkan mulutnya, karena tidak ada yang bisa dia katakan. Kolaborasi mereka hanya untuk titik perkumpulan yang dinilai sebagai sangat berbahaya. 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari terakhir, Wang Tong telah menimbun cukup banyak cahaya spiritual. Apakah ada berita baru? Mu Chen bertanya kepadanya. Wang Tong segera menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil menjawab, "Aku bertemu dengan sebuah kelompok dan mendengar beberapa cerita. Mereka mengatakan bahwa ada banyak kuda hitam yang mulai bermunculan. Beberapa tokoh berpengaruh di 10 besar peringkat surgawi sudah mulai turun dari peringkat mereka." Oh. Mu Chen samar-samar menyipitkan matanya. Tokoh berpengaruh dalam 10 besar telah disusul oleh beberapa kuda hitam dalam waktu yang singkat. Siapa kuda hitam itu? Apakah mereka begitu kuat? Kemarin, tempat ke-9, Jiang Tai, ditantang oleh seseorang. Setelah pertempuran yang intens, sosok berpengaruh dari Akademi Beichang ini telah menderita kekalahan total. Jawab Wang Tong dengan tatapan miring. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Sepertinya beberapa kuda hitam ini akhirnya mulai mengungkapkan kekuatan tersembunyi mereka. Selain itu, setengah hari yang lalu, tempat ke-7, Gu Yuan, ditantang oleh seseorang. Setelah 10 pertarungan yang intens, ia menderita kekalahan telak. Tambah Wang Tong dengan nada yang lebih serius. Beberapa kuda hitam ini terlalu tangguh. Dia tidak yakin apakah seseorang di garis depan yang ekstrim seperti Su Xuan akan menghadapi tantangan dari kuda hitam. Namun Mu Chen tidak terlalu khawatir tentang dia. Saat memasuki dunia cahaya spiritual, dia merasakan bahwa kekuatan Su Xuan mengalami peningkatan drastis. Adapun Su Xuan, Mu Chen masih memiliki kesan yang baik tentangnya, sehingga dia secara alami tidak berharap dia menemui masalah. Orang yang telah menantang Jiang Tai disebut Mu Fengyang. Dia juga senior Akademi Beichang, tetapi tidak dianggap terkenal. Selama tahun ketika dia memasuki akademi, dia pernah dipukuli dan dihina oleh seorang siswa. Sejak saat itu, tidak ada berita lain tentangnya. Setelah sekian lama, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk pelatihan pahit. Dapat dianggap bahwa dia akhirnya meletus hari ini. Lanjut Wang Tong. Orang yang menantang Gu Yuan namanya Zhao Qingsan. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak dikenal. Dia selalu memegang tempat ke-51 di peringkat surgawi. Dengan gemetar dalam suaranya, Wang Tong berkata, "Selain itu, mereka semua adalah anggota komunitas gelap." Komunitas gelap? Tanya Mu Chen sambil melongo. Mengernyitkan alisnya, sudah jelas bahwa dia belum pernah mendengar pengaruh semacam ini di dalam Akademi Beichang. Nama lengkap mereka adalah komunitas kuda hitam. Jika kita akan benar-benar berbicara tentang mereka, mereka mungkin adalah siswa berpengaruh yang bertahan paling lama di dalam Akademi Beichang. Itu karena mereka selalu ada, dan tidak pernah menghilang sebelumnya. Wang Tong dengan lemah melengkungkan mulutnya dan melanjutkan, akan selalu ada siswa baru yang akan memasuki Akademi Beichang. Pada saat yang sama, akan ada beberapa talenta yang menonjol. Karena berbagai alasan, mereka akan memasuki komunitas gelap. Saat siklus ini berlanjut, komunitas gelap tidak akan pernah hilang. Setiap tahun, selama perburuan, mayoritas kuda hitam yang benar-benar besar muncul dari komunitas gelap. Mu Chen sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut komunitas gelap benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi yang kejam. Tujuan dari komunitas gelap adalah untuk mengalahkan semua tokoh berpengaruh di Akademi Beichang. Karena itu, kamu harus sedikit berhati-hati.
Meskipun kamu seorang siswa baru, ketenaran dan reputasimu di Akademi Beichang telah meningkat sangat pesat, sehingga kamu tidak punya pilihan selain tetap waspada terhadap mereka, lanjut Wang Tong. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum tipis. Dia tidak ingin memicu masalah. Namun, jika mereka yang disebut kuda hitam berasumsi bahwa mereka dapat membangun diri dengan menginjak kepalanya, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka tahu bahwa ada satu yang lebih gelap daripada mereka. Ayo pergi. Mu Chen tidak ragu-ragu lagi. Dengan inisiatif yang cepat, dia melangkah maju. Berubah menjadi sinar cahaya, dia meluncur ke arah barat laut. Di belakangnya, Luo Li, Wang Tong, dan yang lainnya terus mengikuti. Selama perjalanan mereka, kelompok itu tidak berhenti lagi, terus bergerak dengan kecepatan maksimal. Ketika matahari mulai terbenam, mereka akhirnya melihat beberapa perkemahan raksasa di dataran yang luas. Area perkemahan itu luas, meskipun terlihat sederhana dari kejauhan, suasana di dalamnya sangat hidup dan penuh semangat. Dari kejauhan, suara mendesing terdengar tanpa henti, karena satu demi satu sosok terlihat menyapu langit sebelum akhirnya mendarat di perkemahan. Tempat ini bisa dianggap sebagai gerbang menuju kedalaman alam cahaya spiritual. Setelah 2 hari berburu, semakin banyak siswa yang berkumpul di sini. Oleh karena itu, perkemahan ini tidak pernah sepi dan selalu ramai. Ada beberapa perkemahan di kedalaman alam cahaya spiritual. Tempat-tempat ini, bagaimanapun, lebih aman dibandingkan yang lain, karena di sini kita tidak akan bertemu dengan prajurit roh yang berkeliaran. Saat beristirahat, kita bisa merasa lebih tenang, kata Wang Tong sambil tersenyum kepada Mu Chen saat mereka mendekati perkemahan raksasa. Selain sebagai tempat untuk beristirahat dan mengatur strategi, perkemahan berburu juga memiliki tujuan lain. Misalnya, jika ada kelompok yang kekurangan kekuatan atau ingin merekrut anggota baru untuk memperkuat barisan mereka, mereka bisa menemukan calon anggota di perkemahan perburuan ini. Tentunya, semua ini berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, ada berbagai transaksi dan perdagangan yang bisa dilakukan di sini. Contohnya, menukar poin nilai spiritual dengan cahaya spiritual. Menggunakan poin nilai spiritual untuk mendapatkan cahaya spiritual? Benarkah itu bisa dilakukan? Tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu yang besar. Haha, poin nilai spiritual sangat berharga bagi kami. Pertukaran seperti ini dianggap saling menguntungkan. Itulah mengapa Akademi Beichang tidak melarangnya, jawab Wang Tong dengan senyum lebar. Mu Chen mengangguk, namun, dia tidak terlalu tertarik dengan jenis perdagangan ini. Dia sudah memiliki cukup banyak cahaya spiritual dan tidak merasa perlu untuk berdagang dengan orang lain. Selain itu, tidak ada keperluan bagi dia untuk menjual cahaya spiritual yang dimilikinya. Semakin banyak cahaya spiritual yang dia miliki, semakin besar pula manfaat yang akan dia peroleh dari pemberdayaan cahaya spiritual. Mu Chen masih mengandalkan keuntungan dari pemberdayaan cahaya spiritual untuk membantunya mencapai level Tong Tian. Jadi, tentu saja, dia tidak akan menjual cahaya spiritual yang dia miliki. Biarkan aku yang mengurus pengumpulan informasi, saudaramu. Kalian hanya perlu menunggu kabar baik dari kami, ujar Wang Tong sambil melihat perkemahan raksasa yang penuh vitalitas. Terima kasih atas bantuannya, sahut Mu Chen dengan senyum. Kehadiran Wang Tong telah membebaskannya dari banyak kesulitan. Haha, ini tidak seberapa. Mungkin di masa depan aku akan bergantung pada saudaramu, balas Wang Tong dengan senyum nakal. Nada bicaranya kini tidak lagi sombong seperti saat konfrontasi terakhirnya. Jelas, setelah berjabat tangan dengan Mu Chen, dia telah menahan kesombongan dan keangkuhannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Meskipun Wang Tong itu agak sombong dan suka menimbun pendapatan secara diam-diam, namun secara keseluruhan karakternya cukup baik. Dalam 2 hari yang singkat, pandangan Mu Chen terhadapnya telah berubah sedikit. Kelompok itu mendekati perkemahan raksasa dan akhirnya mendarat. Ketika mereka memasuki area perkemahan, suara teriakan dan hiruk-pikuk yang membumbung tinggi menyambut mereka, membuat telinga mereka berdengung. Mu Chen dan yang lainnya menatap dengan takjub ke arah kerumunan yang ramai di dalam perkemahan. Mungkin, sudah ada hampir 10.000 siswa yang berkumpul di sana. Memasuki pekarangan sebagai satu kelompok, mereka memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang samar, sebelum melanjutkan ke bagian dalamnya. Di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa papan kristal yang didirikan.
Ada juga orang-orang yang menggunakan energi mereka untuk meneriakkan iklan. Saat ini kami memiliki 12 orang di pasukan kami dan sedang mencari 8 anggota lagi. Kekuatan haruslah di fase akhir Huatian atau lebih tinggi. Saya berada di peringkat ke-98 di peringkat surgawi dan saya mencari kelompok yang kuat untuk memburu pasukan roh. Membeli cahaya spiritual dengan harga 50 poin nilai spiritual per butir. Siapapun yang tertarik, silakan hubungi saya segera. Sambil berjalan, Mu Chen melihat berbagai promosi di sekelilingnya. Tak bisa menahan diri, dia tersenyum. Hanya di tempat seperti ini dia bisa menyaksikan pemandangan yang begitu unik. Bagi Wang Tong, ini seperti berjalan-jalan di taman. Dia mulai berdiskusi dengan orang-orang sesekali, sambil secara diam-diam memberikan beberapa cahaya spiritual, dan mengumpulkan berbagai jenis informasi. Dia menangani masalah dengan cekatan, menghemat usaha Mu Chen. Dengan bebasnya, Mu Chen mulai berjalan santai di sekitar perkemahan. Luoli mengikuti di sampingnya. Mengenakan gaun hitam, pakaian lembut yang menonjolkan tubuhnya yang ramping dan indah, menekankan lekuk tubuhnya yang memikat. Rambutnya yang panjang keperakan terurai dari kepalanya, tampak seterang dan seindah Bima Sakti. Dia, tanpa diragukan lagi, menjadi pusat perhatian di dalam perkemahan. Namun, mereka segera mengenalinya, karena peringkat Luoli berada di posisi ke-15, dia dianggap lebih unggul dari yang lain. Setelah mengenali Luoli, mereka tentu saja juga mengenali Mu Chen. Tidak ada satupun siswa di Akademi Beichang yang tidak mengetahui tentang sepasang kekasih muda yang begitu menakjubkan ini. Selain Mu Chen, mungkin tidak ada siswa laki-laki lain yang bisa berjalan dengan tenang dan di samping Luoli. Merasakan tatapan penuh gairah dan hangat yang datang dari sekitarnya. Mu Chen mengulurkan tangannya, meraih tangan Luoli yang kecil dan halus seperti giok. Mu Chen tersenyum nakal, sebelum menarik Luoli dan berjalan cepat melewati kerumunan. Mereka mengangkat kepala, melihat ke depan, di mana ada beberapa orang sedang berkumpul. Sebuah panggung telah didirikan di sana, dan seorang pemuda tengah mengangkat sesuatu tinggi-tinggi di udara, sambil berteriak kepada kerumunan. Semuanya, benda yang saya pegang ini bukanlah barang biasa. Ini disebut batu tempa ilahi. Batu ini bisa dibilang sebagai batu ajaib, karena memiliki kekuatan luar biasa untuk menempa dan meningkatkan artefak spiritual. Tidak peduli artefak spiritual apa yang kamu miliki, selama kamu menggunakannya untuk menyerap kekuatan ajaib dari batu ini, artefak spiritualmu pasti akan meningkat ke level selanjutnya. Benda yang diangkat oleh pemuda itu adalah batu hitam pekat. Permukaannya tampak bergelombang dan penuh lubang, sangat sederhana. Meskipun ada cukup banyak orang yang berkerumun di sekitarnya, sebagian besar dari mereka tampak skeptis. Dia benar-benar berani mengambil batu pecah dari suatu tempat dan mengklaimnya sebagai harta karun? Apakah dia pikir semua orang di sini mudah tertipu? Jika saya menggunakan artefak spiritual kelas tinggi dan menggunakan benda di tanganmu untuk meredamnya, apakah itu akan berubah menjadi artefak spiritual kelas Jueshi? Tanya seseorang dengan nada mengejek, yang membuat beberapa orang di kerumunan tertawa terbahak-bahak. Sebuah artefak spiritual kelas tinggi sendiri bernilai 1 juta poin nilai spiritual di aula nilai spiritual. Jika itu adalah artefak spiritual peringkat Jueshi, nilainya bisa mencapai jumlah yang menakutkan, mungkin sampai puluhan juta. Jika benda di tangan pemuda itu seajaib itu, mengapa dia mau menjualnya? Di atas platform batu, pemuda itu tersenyum canggung dan menjawab, tentu saja, ada tingkat kegagalan. Jika gagal, ada kemungkinan artefak spiritual akan mengalami kerusakan ringan. Orang-orang di kerumunan mulai menggerutu. Tingkat kegagalan dan kerusakan ringan? Jelas sekali bahwa kata-kata pemuda itu tidak dapat dipercaya. Bahkan Mu Chen sendiri tidak bisa menahan tawa. Dengan sekali pandang, dia bisa mengatakan bahwa batu tempa ilahi itu tidak menunjukkan fluktuasi energi apapun. Sepertinya, pemuda itu hanya mencoba menipu orang-orang. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen berniat untuk membawa Luoli pergi. Namun, ketika dia mencoba menariknya, tidak ada respons dari Luoli. Merasa terkejut, dia menoleh dan melihat Luoli yang matanya terpaku pada batu hitam di tangan pemuda itu. "Ada apa?" tanya Mu Chen dengan suara rendah, terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Luoli bereaksi seperti itu terhadap suatu benda. "Aku membutuhkan batu itu."
Itu bisa membantuku menyelesaikan lapisan segel pada pedang Luo Shen, jawab Luo Li dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Pedang Luo Shen? Gumam Mu Chen dengan sedikit terkejut. Pandangannya beralih ke pedang panjang berwarna hitam yang selalu dibawa Luo Li kemana-mana. Sejak pertama kali bertemu Luo Li, dia selalu melihat pedang itu bersamanya. Meskipun Luo Li jarang menarik pedang misterius itu, Mu Chen tidak pernah meragukan kekuatannya. Ada beberapa momen ketika bahkan dia merasa terancam oleh aura yang dipancarkan oleh pedang itu. Ya, ini adalah artefak ilahi yang paling berharga dari klan Luo Shenku, jawab Luo Li dengan lembut. Kakek memberikannya kepadaku, namun, karena kekuatanku yang terbatas, aku tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, kakek menyiapkan 3 segel padanya. Selama beberapa tahun terakhir, aku belum bisa membuka satupun segel itu. Jika aku bisa mendapatkan batu itu, mungkin aku akan bisa mencapai tujuan itu. Artefak ilahi? Mu Chen terkejut bukan kepalang. 2 kata itu melambangkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mu Chen yakin bahwa bahkan seorang ahli tingkat Zizun akan menjadi serakah setelah mendengar kata-kata tersebut. Siapa sangka bahwa pedang panjang yang selalu dibawa Luo Li ternyata adalah artefak ilahi yang sebenarnya. Dengan senyum tipis, Luo Li mengulurkan tangan dan menyerahkan pedang panjang hitam yang penuh dengan rune misterius kepada Mu Chen. Artefak suci yang bisa membuat ahli tingkat Zizun menjadi rakus itu diserahkan kepada Mu Chen tanpa ragu-ragu. Jelas, Mu Chen memiliki tempat yang lebih tinggi di hati Luo Li daripada artefak ilahi tersebut. Dengan rasa ingin tahu, Mu Chen menerima pedang itu. Begitu pedang panjang itu menyentuh tangannya, dia merasakan sakit menusuk di telapak tangannya. Meski pedang itu belum ditarik dari sarungnya, ki yang dipancarkan oleh pedang itu cukup untuk membuat lengan Mu Chen terasa dingin dan mati rasa. Dia juga merasakan meridian di dalam tubuhnya mulai sakit. Pedang ini terlalu liar. Mu Chen tidak bertahan lama dan segera mengembalikan pedang itu kepada Luo Li. Kemudian, dia menatap peron batu dengan mata yang menyipit. Karena batu itu sangat penting bagi Luo Li, dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Di atas platform, pemuda itu tampak gelisah sambil memegang batu tempa ilahi di tangannya. Namun, benda ini tampaknya kurang menarik dibandingkan dengan item lain yang telah dilelang. Apakah kegunaan dari benda itu sebenarnya? Saat pemuda itu mulai merasa kecewa, akhirnya ada seseorang yang bertanya dengan santai. Pertanyaan itu membuatnya terkejut dan dia menjawab, harganya adalah 5.000 cahaya spiritual prajurit roh atau 20 cahaya spiritual jenderal roh. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya menjadi hening saat kebanyakan orang yang hadir terkejut. Mereka memandang pemuda itu seakan-akan dia tidak waras, berpikir dalam hati, apakah dia sudah gila karena terlalu banyak memikirkan cahaya spiritual? Melihat kebanyakan orang memandangnya dengan pandangan sinis, wajah pemuda itu memerah karena malu. Dengan rasa kesal, dia berkata, jika tidak ada yang berminat, lupakan saja barang ini. Sudah jelas bahwa dia tidak cocok menjadi seorang penjual, karena dia tidak mampu menarik minat orang-orang terhadap barang yang dilelangnya. Dalam hati, dia berpikir, suatu hari nanti, mereka pasti akan menyesal karena tidak melihat nilai sebenarnya dari benda ini. Hei, Mas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, lalu ia berbalik dengan rasa curiga, hanya untuk menemukan seorang pemuda yang tampan tersenyum padanya dari bawah panggung lelang. Di belakang pemuda itu, berdiri seorang gadis cantik yang kehadirannya pasti akan membuat banyak orang terpesona. Aku akan membeli batu itu, ujar Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Total panen Mu Chen selama 2 hari terakhir adalah 25 butir cahaya spiritual jenderal roh, termasuk bagian yang diperoleh Luo Li. Meskipun Luo Li membutuhkan batu misterius itu, Mu Chen tidak akan pelit. Ketika Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, kegemparan terjadi di seluruh area. Banyak tatapan keheranan tertuju padanya. Menghabiskan 20 butir cahaya spiritual jenderal roh untuk membeli batu yang tidak diketahui? Apa yang dipikirkan oleh orang ini? Kamu serius ingin membelinya? Tanya pemuda itu setelah beberapa saat, dengan tatapan ragu kepada Mu Chen. 20 cahaya spiritual jenderal roh bukanlah jumlah yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu masih menjualnya? Tanya Mu Chen, merasakan tatapan dari sekelilingnya, ia mengerutkan keningnya. Iya, aku menjualnya. Jawab pemuda itu dengan cepat, hampir secara refleks. Sudah cukup sulit baginya untuk menemukan pembeli yang tertarik.
Jika ia membiarkan Mu Chen pergi, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjualnya lagi. Saat pemuda itu berteriak, ia dengan cepat melemparkan batu hitam ke arah Mu Chen. Dengan senyum, Mu Chen mengulurkan tangan untuk menangkap batu tersebut. Suez. Tepat saat Mu Chen hendak menangkap batu hitam itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan melesat langsung ke arah telapak tangannya. Merasakan ada sesuatu mendekat, kilauan dingin berkelebat di mata Mu Chen. Dengan cepat dan akurat Mu Chen menampar cahaya yang mendekat. Enges. Karena peristiwa yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir terkejut. Dengan tergesa-gesa, mereka memalingkan pandangan ke arah asal cahaya, hanya untuk melihat sekelompok pemuda berjubah hitam bergegas mendekat. Apa yang diinginkan komunitas gelap? Teriak seseorang dengan kaget saat mereka mengenali pemuda itu dalam sekejap. Tampaknya pemuda ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di lingkungan ini. Haha, keterampilan yang bagus. Aku Mu Fengyang dari komunitas gelap. Pemuda berpakaian hitam itu sambil bertepuk tangan dan menyeringai pada Mu Chen. Ketika Mu Chen menatap pria itu, sebuah niat dingin terpancar dari matanya, dan raut wajahnya tidak menyembunyikan ketidakpuasannya. Menghadapi seseorang yang telah menyerangnya tanpa peringatan, Mu Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Junior, kami sudah tertarik dengan batu ini. Tolong berikan pada kami dan buatlah proses ini mudah, ujar Mu Fengyang tanpa memperdulikan ekspresi gelap Mu Chen. Dengan senyum tipis, dia melanjutkan, tentu saja, karena kalian sudah menawar terlebih dahulu, kami akan memberikan kompensasi yang layak. Bagaimana menurutmu? Kompensasi? Aku minta 1000 cahaya spiritual Jenderal Roh, jawab Mu Chen dengan nada datar. Mendengar jawabannya, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan senyum. 1000 cahaya spiritual Jenderal Roh, jumlah yang bahkan jika ditambahkan dari semua orang di perkemahan ini, mungkin tidak akan mencukupi. Wajah Mu Fengyang berkedut sebelum dia menjawab dengan tawa, haha, jangan bercanda, adik kecil. Aku Mu Fengyang, anggota komunitas gelap. Kami sudah mengincar barang ini cukup lama. Mu Chen tidak mempedulikan Mu Fengyang. Dia menoleh ke arah pemuda yang mengadakan lelang, mengulurkan tangannya, menandakan bahwa dia ingin menerima batu hitam itu kembali. Haha, jika kakak tidak ingin memberikannya kepada kami, maka kita harus bersaing secara adil. Harga lelangnya adalah 20 cahaya spiritual Jenderal Roh, bukan? Aku akan menawar 22 butir, ujar Mu Fengyang, tersenyum lagi setelah menilai situasi. Mendengar tawaran itu, pemuda yang melelang batu hitam merasa bimbang. Terjepit di antara dua pihak, ia berpikir, mengapa tidak memberikannya kepada penawar tertinggi? Dengan begitu, ia tidak akan menyinggung siapapun. Saudara ini, ucapnya dengan rasa bersalah sambil menatap Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening. Ia tidak menyangka akan ada perubahan seperti ini saat ia berniat membeli batu tersebut. Kelakuan beberapa orang ini benar-benar menjijikkan. 25 butir, kata Mu Chen dengan acuh tak acuh. Ketika ia menyebut jumlah itu, bisikan terdengar dari sekitar. Mendapatkan cahaya spiritual Jenderal Roh bukanlah hal yang mudah. 25 butir berarti seseorang harus mengalahkan 25 Jenderal Roh di level Huatian, suatu tugas yang tidak sederhana. Dengan kemampuan Mu Chen mengeluarkan 25 cahaya spiritual Jenderal Roh sekaligus, jelas bahwa ia bukan lawan yang mudah. 30 butir, kata Mu Fengyang, dengan jejak kegelapan di matanya saat ia menyampaikan tawarannya. 30 cahaya spiritual Jenderal Roh, jumlah yang lebih dari setengah dari apa yang mereka kumpulkan dalam 2 hari terakhir. Lupakan saja, aku tidak tertarik, kata Luoli sambil menarik lengan Mu Chen. Ia tahu batas mereka. 25 cahaya spiritual Jenderal Roh sudah merupakan batas maksimal mereka. Amarah tersirat di mata Mu Chen. Ia tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap komunitas gelap. Mu Fengyang, setelah sekian lama, kamu masih memiliki sifat yang membuat orang tidak menyukaimu. Sementara suara mengejek terdengar dari belakangnya. Ia berbalik, hanya untuk melihat Wang Tong, An Ran, dan yang lainnya muncul di belakangnya tanpa disadari. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Wang Tong. Wang Tong? Melihat Wang Tong, Mu Fengyang mengerutkan keningnya. Dia tampaknya mengenalnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apa? Kamu juga ingin ikut serta dalam penawaran ini? Hehe,
meskipun aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini, aku masih memiliki hutang budi pada Mu Chen, jawab Wang Tong. Wang Tong menggerakkan matanya dan mengepalkan tangannya, dan sebuah bola kristal yang tampaknya menyala dengan api muncul di tangannya. Bola kristal itu jelas dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan semuanya berada di level Jenderal Roh. Ada total 30 cahaya spiritual Jenderal Roh di dalamnya. Aku akan meminjamkannya kepadamu untuk saat ini. Ingat, ini hanya pinjaman, dan kalian harus mengembalikannya kepadaku. Kata Wang Tong dengan suara rendah, terdengar sedikit sakit hati. Terima kasih, aku akan mengingat budi baikmu, kata Mu Chen, terkejut sejenak sebelum tersenyum. Rasa hormatnya terhadap Wang Tong tumbuh lebih dalam. Dengan menepuk bahu Wang Tong, dia mengucapkan terima kasih. 35 butir, ucap Mu Chen sambil melempar dan menangkap bola kristal yang bercahaya di tangannya, menatap Mu Fengyang dengan pandangan yang tajam. Kamu! Seru Mu Fengyang, marah tak terkendali. 35 butir cahaya spiritual sudah jauh melebihi batas mereka. Meski batu tempa ilahi memang memiliki keunikan, nilainya tidak sebesar itu. Melihat Mu Fengyang tidak lagi melawan, Mu Chen dengan cepat mengirimkan 35 cahaya spiritual Jenderal Roh ke arah pemuda yang melelang dengan jentikan jari. Pemuda itu segera menangkapnya, dan dengan hati-hati memperhatikan kedua belah pihak, ia melemparkan batu hitam itu kepada Mu Chen. Kedua belah pihak bukanlah yang bisa diusik sembarangan. Setelah menerima cahaya spiritual, pemuda itu segera pergi, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah menerima batu tempa ilahi, Mu Chen berbalik dan menyerahkannya kepada Luoli. Gadis itu tersenyum tipis, kecantikannya membuat orang-orang di sekitarnya terpaku saat memandangnya. Mu Chen, apakah kamu benar-benar ingin membuat masalah dengan kami? Tanya Mu Fengyang dengan nada mengancam, melihat benda itu berpindah ke tangan Luoli. Lebih baik kamu tutup mulut saja, sebelumnya, aku berani mengobrak-abrik markas gerbang iblis di hadapan Hiao. Menatap tanpa emosi pada Mu Fengyang, Mu Chen berkata dengan suara dingin dan keras, jangan memprovokasiku, atau akan ada konsekuensi yang harus kamu bayar. Mu Fengyang mengertakkan dan mengepalkan giginya. Pandangan komunitas gelap berubah menyeramkan saat energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh mereka. Melihat perubahan ini, Wang Tong dan sisanya berdiri di samping Mu Chen. Mengedarkan energi spiritual mereka memusatkan pandangan mereka pada Mu Fengyang dan kelompoknya. Melihat perubahan itu, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur karena takut terlibat.